semua para moms, kembali lagi bersama Ibu Bidan. Di sini Bu Bidan masih akan membahas seputar kehamilan. Dan yang akan Bu Bidan bahas adalah biasanya moms, kalau diperiksa oleh bidan atau dokter, pemeriksaan apa aja sih yang dilakukan? Atau standar pelayanan pada ibu hamil ada berapa ya? Oke deh, Bu Bidan akan bahas dan simak ya videonya. Standar pemeriksaan pada ibu hamil sebanyak 10 T. Biar gampang diingat, ada berapa? 10 T. Oke, Bu Bidan akan bahas T yang pertama. T yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Di sini para tenaga kesehatan baik bidan atau dokter melakukan pemeriksaan tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Yang selanjutnya adalah T kedua, yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah atau biasanya yang para moms dengar adalah tensi. Kenapa periksa tensi? Supaya tenaga kesehatan, bidan atau dokter tahu tekanan darah ibu dalam keadaan normal atau tidak. T yang ketiga adalah mengukur nilai status gizi atau lingkar lengan atas para moms. Dari mengukur lingkar lengan atas atau lila, tenaga kesehatan baik bidan atau dokter mampu mengetahui untuk kadar status gizi para moms, apakah status gizinya normal atau status gizinya buruk maupun kurang ataupun berlebih. Lanjutnya adalah T keempat. T yang keempat adalah mengukur tinggi fundus uteri atau yang biasa para moms dengar adalah TFU. TFU ini bertujuannya untuk mengetahui perkembangan janin melalui pemeriksaan palpasi atau meraba perut ibu, untuk mengetahui udah berapa tinggi sih posisi rahim moms gitu. Jadi kita tahu nih kira-kira hamil 3 bulan, hamil 4 bulan melalui dari tinggi fundus uteri. Yang selanjutnya T yang kelima. T yang kelima adalah menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Melalui apa? Melalui tentunya dengan palpasi atau meraba ya. Dengan cara itulah bisa dapat dipastikan untuk presentasi janin. Bisa saja misalkan posisi adiknya sekarang sungsang ya, yaitu kepala di atas, pantat atau kakinya di bawah ya, atau bisa aja posisinya juga melintang. Jadi dengan cara menentukan presentasi janinlah Bu Bidan atau dokter mendapatkan pemeriksaan. Ini adiknya lagi presentasi kepala atau presentasi bokong ya. Kalau presentasi kepala berarti kepalanya di bawah, kalau presentasi bokong berarti bokongnya di bawah, atau yang dikenal dengan sungsang. Atau misalkan ada lagi presentasi lintang. Dan yang tadi di T5 ada satu lagi apa? Untuk mengukur denyut jantung janin. Jadi Bu Bidan atau dokter tahu nih denyut jantung janinnya tuh atau denyut jantung adik tuh normal atau tidak. Dengan range normalnya denyut jantung janin adalah 120 sampai dengan 160 kali per menit. Disimak ya moms. T yang keenam adalah memberikan vaksin tetanus toksoid atau TT. Vaksin tetanus toksoid. Tujuannya supaya untuk mencegah terjadinya tetanus ya, baik kepada ibu maupun kepada bayi. Kalau kepada bayi atau yang sudah lahir, namanya infeksinya adalah tetanus neonatorum. Itu akan aku kasih penjelasannya di bagian bawah video ya. T ketujuh adalah pemberian tablet tambah darah atau yang biasa disingkat dengan TTD. Ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 butir
selama kehamilan. Untuk apa sih Bu Bidan? Untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Selanjutnya kita ke T8. T yang ke-8. T yang ke-8 adalah tes pemeriksaan laboratorium. Dan biasanya yang diperiksa di laboratorium pada ibu hamil adalah yang pertama, periksa golongan darah ibu. Yang kedua, periksa kadar HB atau hemoglobin untuk memeriksa ibunya ini anemia atau tidak. Yang selanjutnya adalah tes pemeriksaan protein urin ya. Protein urin ini dites supaya tahu apakah ibu hamil ini urinnya mengandung protein, dan itu biasanya berhubungan dengan tekanan darah ibu hamil atau tensi. Yang selanjutnya ada tes pemeriksaan gula darah ya kepada ibu hamil. Habis itu ada tes namanya, kalau ibu pernah dengar namanya tesnya tes triple eliminasi. Triple eliminasi atau penyakit-penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B. Selanjutnya adalah T ke-9. T yang ke-9 adalah tata laksana atau penanganan kasus. Tata laksana atau penanganan kasus ya dilakukan jika ditemukan adanya masalah medis ya, seperti apa, misalkan ibu hamilnya keputihan ya kan, itu pasti diberikan tata laksana oleh bidan maupun dokter. Selanjutnya T keberapa ibu-ibu? T yang terakhir ya, T yang ke-10, temu wicara. T yang ke-10 ini temu wicara yaitu konseling atau KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi ini diberikan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil dan pasangan untuk mengedukasi mengenai misalkan gizi, tanda bahaya, hingga persiapan kelahiran. Oke deh, ada berapa T jadinya ibu-ibu? Ada 10 T ya. Sampai intinya adalah sampai ketemu di episode selanjutnya dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Bye bye.